Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita sampai di halaman 33 dari Kitab Tauhid, Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat. Berkata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah fi bayani hukmi ta'zimi at-tamathili wan nasabi wat tidhkariyati, tentang keterangan hukum memuliakan at-tamathil, memuliakan berhala-berhala, wan nasab dan patung-patung, wan nasab at-tidhkariyah dan patung-patung peringatan, seperti patung Sudirman atau patung 7 pahlawan revolusi dan sebagainya. Kalau di sini dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, at-tamathilu jam'u timthalin, bahwa at-tamathil bentuk jamak dari timthal. Timthal ialah huwa surah al-mujassamah, ialah bentuk atau bentuk yang atau gambar mujassamah, gambar yang membentuk, ala syaklin insan au hayawan, dalam bentuk manusia ataupun hewan, au ghairihima, atau yang selain keduanya, fihi ruhun, yang terdapat padanya ruh, maksudnya bentuk-bentuk gambar-gambar yang berbentuk dari manusia atau hewan atau yang lain-lainnya dari makhluk-makhluk yang bernyawa. Kalau di dalam syariah, makhluk yang bernyawa itu dalam hitungan syariah ialah manusia dan hewan, atau yang serupa dengan keduanya. Alhamdulillah. Wan nasabu fil asli, an-nasab secara asal kata, asal maknanya itu ialah al-alamu, ialah asalnya itu bendera, wa ahjar, dan batu-batu. Kanal musyrikuna yadhbahuna indaha, yang biasa orang-orang musyrik menyembelih, yadhbahun, menyembelih korban padanya. Wan nusub at-tidhkariyah, adapun an-nusub at-tidhkariyah
ialah tamathilun yuqimunaha fil mayadini, patung-patung yang didirikan di lapangan-lapangan, wa nahwiha dan yang semisalnya, li ihya'i dzikra, untuk dalam rangka menghidupkan peringatan zaim atau mu'azzam ala suwarihim, dalam rangka menghidupkan peringatan seorang zaim, seorang pimpinan atau tokoh yang di mu'azzam, yang diagungkan, ala suwarihim, patung itu dibikin dalam bentuk gambar si pemimpin itu. Seperti sekarang di jalan apa itu namanya, Pegangsaan Timur itu, Jalan Proklamasi, nah, itu ada patung Soekarno-Hatta, ya model begitu. Walaqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memperingatkan, min taswiri dzawatil arwah, untuk membikin gambar taswir, membikin gambar makhluk-makhluk yang bernyawa, wala siyama taswirul mu'azzamina minal bashari, termasuk pula dalam hal ini, tidak terkecuali dalam hal ini, gambar orang-orang yang diagungkan dari kalangan manusia, kal ulama'i, seperti para ulama, wal muluki, dan para raja-raja, wal ubbadi, dan tokoh-tokoh ahli ibadah, wal qadati, dan tokoh panutan, war ru'asa, dan kepala negara. Sawa'un kana hadha taswiru an tariqi rasmi surah, sama saja penggambaran atau membikin gambar itu melalui cara rasmi surah, dengan menggambar gambar tokoh itu, ala lauhah, digambar di kanvas atau di apa itu namanya, di papan, au waraqah, atau digambar di kertas, au jidarin au thawbin, atau digambar di tembok-tembok atau di kain-kain, di baju. Gambar baju umpamanya gambarnya Usama bin Laden atau gambarnya Khomeini umpamanya. Au an tariq al-iltiqat bil alah ad-dawiyah, atau melalui jalan iltiqat, pengambilan dengan alat fotografi, alat yang memakai sistem penatawar cahaya, al-ma'rufah fi hadza zaman, yang sudah diketahui di zaman ini, foto-foto. Au an tariqin nahti, atau dengan cara an-nahat, pengukiran, diukir di batu. Wa bina'is surah ala hay'atit timthal, atau dibangunnya
gambar yang model pemimpin itu ala hayati timsal, dengan bentuk patung. Ini semua telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Untuk jangan sampai kaum muslimin terjatuh pada perbuatan tersebut. Wa naha sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an ta'liqis suwari, untuk digantungkannya gambar-gambar alal judrani wa nahwiha, di tembok-tembok dan yang semisalnya. Wa an nasbit tamathil, dan dilarang untuk menancapkan atau menegakkan at-tamathil, patung-patung. Wa minha an-nasabu an-nusubut tidkariyah, termasuk daripadanya ialah patung-patung peringatan itu tadi. Lianna dzalika wasilatan ila syirki, karena semua itu adalah jalan mengantarkan orang kepada syirik. Dan betul memang sudah patung Soekarno-Hatta di Jalan Proklamasi, di depan Taman Proklamasi itu sudah mulai, kalau malam 17 Agustus diberi sesajian-sesajian. Nah, mulai sudah. Ya. Padahal generasi Soekarno-Hatta, orang-orang segenerasi dengan Soekarno-Hatta, sebagiannya masih hidup. Sudah mulai ada upaya untuk meletakkan perbuatan-perbuatan sesajian-sesajian yang ini tentunya sudah merupakan amalan syirik. Semula melakukan perbuatan haram membangun patung itu, ya kalau nggak salah patung dari tembaga atau apa itu, besar. Nah, semula dengan perbuatan ini tentunya adalah perbuatan haram, maksiat, melanggar larangan Nabi membangun patung itu. Tapi akhirnya menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mengantarkan orang kepada syirik, dan sudah sampai. Fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi, karena sungguhnya perbuatan syirik pertama yang terjadi di bumi, kana bisa babit taswiri wa nasbis suwari, adalah karena sebab at-taswir, gambar, atau nasbis suwar, atau memasang gambar-gambar. Wa dzalika annahu kana fi qaumi Nuhin, yaitu kejadiannya ialah ketika pada kaum Nabiullah Nuh alaihi salam, rijalun salihun, ada orang-orang yang saleh, 5 orang yang saleh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasra. 5 orang saleh ini mati
sekaligus semuanya. Falamma matu, ketika mereka semua mati, hazina alaihim qaumuhum, kaumnya sangat sedih dengan kematian orang-orang tersebut. Fa'auha ilaihimus syaitanu, maka syaitan mengilhamkan kepada mereka aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban, hendaknya kalian menancapkan, memasang di majelis-majelis mereka, majelis-majelis para orang-orang soleh itu, allati kanu yajlisuna fiha, yang mereka ketika masih hidup suka duduk padanya, pasanglah ansaban, patung-patung. Kemudian patung-patung itu wasammuha bi asmaihim, berilah nama dengan nama-nama mereka. Fa fa'alu walam tu'bad, maka dikerjakanlah inspirasi syaitan ini tadi, dibikinlah 5 patung, dikasih nama dengan nama orang-orang soleh ini, Waddan, Suwa'an, Yaghuthan, Ya'uqan, dan Nasranan. Walam tu'bad, tetapi tidak disembah, cuman sekedar patung-patung peringatan, mengabadikan nilai-nilai luhur budi pekerti para pahlawan, para tokoh-tokoh itu untuk anak cucu, katanya. Hatta idza halaka ulaika, maka ketika generasinya orang-orang soleh yang membuat patung tadi, generasi yang artinya orang-orang yang segenerasi dengan 5 orang ini tadi, halak, mati semua, habis generasi itu. Hatta idza halaka ulaika nasiya wa nasiyal ilm, dan mulai orang melupakan ilmu, tidak lagi orang belajar ilmu agama. Datanglah generasi lanjutannya yang sudah tidak mengerti tentang apa tujuannya memasang patung-patung itu, plus mereka generasi ini sudah melupakan ilmu. Ubidat, mulailah disembah. Walamma ba'athallahu nabiyahu Nuhan alaihi salam, maka ketika Allah utus nabinya bernama Nuh alaihi salam, yanha an hadza syirki, Nuh melarang orang dari perbuatan syirik ini. Perbuatan syirik alladzi hasala bisababi tilka surati, yang terjadi karena sebab adanya gambar-gambar itu tadi. Allati nusibat, yang dipasang, ya. Ketika Nabi Nuh melarang mereka berbuat syirik ini, imtana'a qaumuhu min qabuli da'watihi, kaumnya menolak untuk menerima dakwah beliau. Wa asarru ala ibadati tilka suwari al mansubati, dan mereka bersikeras, asarru bersikeras
untuk terus beribadah menyembah tilka suwar, gambar-gambar al-mansubah yang dipasang itu, allati tahawwalat ila authanin, yang telah berubah gambar-gambar yang semula gambar-gambar peringatan itu tadi, tahawwalat berubah ila authan, kepada fungsinya sebagai berhala-berhala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaumnya Nabi Nuh ketika dinasihati oleh Nabi Nuh untuk jangan menyembah berhala-berhala itu, mereka justru mengatakan, la tadharunna, jangan kalian tinggalkan alihatakum, sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan kalian meninggalkan waddan, berhala waddan, berhala suwa', berhala yaghut, berhala ya'uq, dan berhala nasra. Surat Nuh ayat ke-23. Wa hadhihi asma'ur rijalil alladzina suwirat lahum tilka suwaru ala ashkalihim. Dan inilah nama-nama orang-orang yang telah suwirat, dibikin gambarnya, lahum, gambar mereka, tilka suwar ala ashkalihim, berbagai gambar-gambar itu tadi dengan bentuk mereka. Kalau gambar-gambar dulu kan nggak ada fotografi. Dulu mereka menggambarnya dengan mengukir di batu-batu. Ya. Terus diceritakan batu-batu wungkul diukir sampai menjadi gambar seperti yang telah mati itu tadi. Terus ditaruh di pusara kuburan orang tersebut. Ya. Upaya yang demikian ini dalam rangka ihya'an dzikriyatihim, untuk menghidupkan ingatan-ingatan kedudukan mereka ini, wa ta'dhiman lahum, dan dalam rangka memuliakan, mengagungkan mereka. Fanzur, coba kamu lihat, ma'ala ilaihil amru bisababi hadhil ansab at-tadhkariyah minasyirki billah wa mu'anadati rusulihi. Kamu lihat bagaimana ala ilaih, akhir yang menuju kepada keadaan itu, al-amru, bisabab, karena sebab hadhil ansab at-tadhkariyah, patung-patung peringatan ini. Coba kamu lihat, akibatnya ialah minasyirki billah, munculnya perbuatan syirik kepada Allah, dan mu'anadah rusulihi, penentangan kepada rasul-rasul Allah. Dimulai dari perbuatan bikin gambar atau menggambar, memahat wajah tokoh-tokoh yang dikagumi. Mimma sababu ihlakihim, yang ini adalah menjadi sebab sikap perbuatan syirik dan penentangan kepada para rasul itu menjadi sebab ihlakihim,
kebinasaan mereka. Bitufani, dengan air bah. Wa maqtihim indallahi wa inda khalqih, dan mereka akibatnya dimurkai oleh Allah dan dimurkai pula oleh makhluk Allah. Mimma yadulluka ala khuturatit taswir wa nasbis suwar. Ini semua adalah menunjukkan kepadamu betapa bahayanya taswir, bikin gambar atau foto atau melukis, wa nasbis suwar, dan bahayanya memasang gambar-gambar itu tadi, gambar-gambar makhluk hidup. Walihada la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Oleh karena inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-musawwirin, tukang gambar makhluk hidup ini, termasuk para fotografer yang memoto makhluk hidup ini. Ya, dilaknat oleh Nabi, la'anallah al-musawwirin wal musawwirat. Allah melaknat, kata Nabi, pria dan wanita yang suka gambar, melukis atau memotret makhluk hidup. Kata Nabi, kalau kamu ingin melukis, silakan kamu melukis selain makhluk hidup. Ya, bunga-bunga, gunung-gunung, pemandangan. Pokoknya jangan melukis makhluk hidup. Kan masih ada, masih banyak yang bisa dilukis dari keindahan-keindahan alam. Kenapa kok mesti milih makhluk hidup? Begitu. Wa akhbara annahum asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, dan Rasulullah memberitahukan bahwa para tukang gambar ataupun para fotografer makhluk hidup itu adalah asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah, adalah orang-orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat. Yaitu diperintahkan nanti oleh Allah untuk memberi nyawa, tapi kan tidak bisa, sehingga mendapatkan azab yang berat. Wa amara bitamsis suwari, dan karena sebab begitu bahayanya gambar seperti yang disebutkan tadi, Rasulullah memerintahkan untuk menghapus gambar-gambar makhluk hidup itu. Wa akhbara annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun, dan Rasulullah memberitahukan bahwa para malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya itu ada gambar. Kullu dzalika min ajli mafasidiha wa syiddati makhatiriha 'alal ummati fi aqidatiha. Semua itu adalah karena karena mafasidiha, karena kerusakan yang ditimbulkan oleh gambar makhluk hidup itu, wa syiddati makhatiriha, dan betapa kerasnya bahaya alal ummah, terhadap umat ini, fi aqidatiha, pada akidah umat ini.
Fa inna awwala syirkin hadatha fil ardi, karena syirik yang pertama kali terjadi di bumi, kana bisa babi nasbis suwar, adalah karena disebabkan oleh pemasangan gambar-gambar. Sawaun kana hadzan nasbu lis-suwari wat tamathili fil majalisi, sama saja pemasangan gambar-gambar itu atau pemasangan tamathil, patung-patung itu dipasang di majelis-majelis, seperti kalau di sekitar Jawa Timur dan sini itu ada namanya majelis semaan Quran. Itu pertama kali dibikin oleh seorang tokoh yang bernama Gusmi, terkenal dengan Gusmi. Nah, Gusmi ini adalah seorang yang membuat ide semaan Quran, membaca Al-Quran dalam tempo 2 malam sehari, ya, atau sehari semalam, membaca Al-Quran 30 juz sampai hatam, dan berakhir hatamannya dengan doa bersama, dihadiri oleh ribuan orang. Gusmi ini seorang tokoh yang fasik, khumar, tukang minum khamr, uzani, luar biasa kejahatannya. Mati akhirnya. Setelah matinya Gusmi, dibikinlah gambar ukuran besar, ukuran 3 meter ke atas, samping, ukuran besar, gambarnya Gusmi dipasang di panggung kalau acara semaan Quran setelah matinya Gusmi. Pasang di panggung untuk mengingatkan, katanya, persis seperti alasan di sini, untuk mengingatkan orang tentang penggagas acara semaan Quran itu Gusmi. Nah, begitu. Ya. Kata beliau, kata Syekh Saleh, sama saja memasang gambar dan patung di majelis-majelis, awil mayadin, awil hadaik, ataukah di lapangan-lapangan atau di taman-taman, fa innahu muharramun syar'an, maka yang demikian itu adalah diharamkan syar'an, dengan tuntunan syariah. Li'annahu wasilatan ila syirki, karena yang demikian itu sebagai sarana yang mengantarkan orang kepada syirik, wa fasadil aqidah, dan mengantarkan orang kepada kerusakan akidah. Wa idza kanal kuffarul yaum, dan kalau orang-orang kafir pada hari ini, ya'maluna hadzal amala, mereka berbuat dengan perbuatan ini, li'annahum laisa lahum aqidah, karena mereka tidak punya aqidah, yuhafizuna 'alaiha, mereka memelihara perbuatan ini karena enggak punya aqidah. Fa innahu la yajuzu lil muslimina, maka sungguhnya tidak boleh bagi kaum muslimin ayyatashabbahu bihim, untuk menyerupai orang-orang kafir itu. Orang kafir membikin patung, kalau dulu di zaman Uni Soviet, patung Lenin, patung Stalin, dan sebagainya. Kaum muslimin tidak boleh menyerupai mereka.
wa yusyarikuhum fi hadzal amali, dan tidak boleh pula kaum muslimin untuk mengikuti mereka, mengikuti orang-orang kafir itu di dalam pekerjaan ini, hifadhan ala aqidatihim, karena memang dalam rangka supaya kaum muslimin memelihara, dalam rangka memelihara akidah mereka, allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim, yang akidahnya kaum muslimin, akidah tauhid itu adalah sesungguhnya sumber kekuatan mereka dan sumber kebahagiaan mereka. Kalau kemudian mereka meniru perbuatan orang kafir, maka rusaklah akidah mereka. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke Al-Faslul Khamis, fasal kelima. Fi bayani hukmil istihza'i bid-dini wal istihanati bihurmatihi. Keterangan tentang hukum istihza, memperolok agama, dan hukum istihanah bihurmati, menghinakan kemuliaan agama. Al-istihza'u bid-dini, memperolok agama itu riddatun anil islami, adalah perbuatan murtad dari Islam. Wa khurujun 'anid dini bil kulliyah, dan perbuatan itu menyebabkan pelakunya keluar dari agama secara total. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olokkannya? La ta'tadiru, kalian jangan mengemukakan alasan-alasan atas perbuatan kalian itu. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman dengan perbuatan kalian memperolok-olok Allah, ayat-ayat Allah, memperolok-olok Rasul-Rasul Allah. Surat At-Taubah 65-66. Hadhil ayatu tadullu, ayat ini menunjukkan ala annal istihza'a billahi kufrun, menunjukkan bahwa memperolok Allah itu adalah perbuatan kufur. Wa annal istihza'a birrasuli kufrun, dan bahwasannya memperolok Rasul itu adalah perbuatan kufur juga. Wa annal istihza'a bi ayatillahi kufrun, dan juga memperolok ayat-ayat Allah itu perbuatan kufur. Faman istahza'a biwahidin min hadhil umuri, maka barang siapa yang memperolok-olok dengan salah satu dari perkara-perkara ini, fahuwa mustahzi'un bi jami'iha, maka berarti dia memperolok-olok seluruhnya. Memperolok-olok ayat-ayat Allah berarti memperolok-olok Allah dan Rasulnya, dan begitu. Walladzi hasala min haula'il munafiqina, dan yang terjadi pada orang-orang munafik, annahum istahza'u birrasuli wa sahabatihi, mereka itu memperolok-olok Rasul Allah dan memperolok para sahabatnya.
Ini yang terjadi, yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Fanazalatil ayatu, maka setelah itu turunlah ayat ini. Padahal disebutkan dalam ayat ini apa? Apakah kalian memperolok-olok Allah dan ayatnya dan Rasulnya? Nah, sedangkan yang dilakukan, yang melatar belakangi peristiwa turunnya ayat ini, orang-orang munafik memperolok Rasulullah dan para sahabatnya. Itu menunjukkan apa? Memperolok salah satu daripada mereka, itu berarti memperolok semuanya. Fal istihza'u bihadhil umuri, maka memperolok dengan perkara-perkara ini, mutalazimun, adalah saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Falladzina yastakhfuna bitauhidillahi ta'ala, maka orang-orang yang merendahkan tauhid, ketauhidan kepada Allah, wa yu'azzimuna du'a ghairihi minal amwat, dan justru mengagungkan perbuatan berdoa kepada selain Allah dari orang-orang mati. Wa idza umiru bitauhidi wa nuhu 'anis syirki, maka ketika mereka dianjurkan kepada perbuatan tauhid dan mereka dilarang dari perbuatan syirik, istakhfu bidzalik, mereka merendahkan tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan ahadzalladzi ba'atsallahu rasulan ahadzalladzi ba'atsallahu rasula in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Ini di surat Al-Furqan ayat 40-41. Apabila mereka kaum musyrikin itu melihat engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyatakan, dikatakan oleh Allah, ketika mereka melihat engkau, hai Muhammad, iyattakhidunaka, mereka pun akhirnya menjadikan engkau sebagai bahan olok-olokan, huzwa, main-main. Rasul dijadikan bulan-bulanan perolok-olokan mereka. Apa omongan mereka? Apakah orang seperti ini yang diutus oleh Allah sebagai Rasul? Begitu, untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Orang seperti ini kada layudilluna, orang seperti ini hampir saja menyesatkan kita dari sesembahan-sesembahan kita. Laula an sabarna 'alaiha, seandainya kita tidak bersabar dalam berpegang teguh untuk menyembah Tuhan-Tuhan kita. Begitu omongan mereka. Fastahza'u birrasuli, mereka kaum musyrikin memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma nahahum 'anis syirki, ketika Rasul melarang mereka dari perbuatan syirik. Wa ma zalal musyrikuna yu'ayyibunal anbiya, dan terus-menerus saja orang-orang musyrik mencerca para nabi, wa yasifunahum bis-safahati wad-dhalali wal jununi, dan menyifati para nabi-nabi itu bis-safaha,
dikatakan para nabi-nabi itu dungu, dikatakan para nabi-nabi itu sesat dan junun, gila. Idza du'uhum ila tauhid, kalau mereka itu dipanggil oleh para nabi tersebut kepada tauhid. Lima fi anfusihim min ta'dhimi syirk, mengapa mereka reaksinya terhadap dakwah tauhid para nabi itu kayak gitu? Lima fi anfusihim, karena di dalam diri-diri mereka min ta'dhimi syirk, adanya perbuatan mengagung-agungkan syirik. Wa hakadza tajidu man fihi syabahun minhum, demikianlah engkau akan dapati orang-orang yang serupa dengan mereka. Idza ra'a man yad'u ila tauhid, kalau dia melihat orang yang berdakwah kepada tauhid, istahza'a bidzalika, dia akan segera memperolok-olok orang yang berdakwah kepada tauhid itu, lima indahu minasyirki, karena di dalam hatinya ada syirik. Orang yang berdakwah kepada tauhid dibilang memecah belah umat. Orang yang berdakwah kepada tauhid dibilang membikin kejumudan pada umat. Orang yang berdakwah kepada tauhid dibilang Wahabi, dan sebagainya. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan ada segolongan manusia yang menjadikan selain Allah sebagai andadan, sebagai sesembahan-sesembahan, yuhibbunahum yang mereka cintai sesembahan-sesembahan selain Allah itu, ka hubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Maka kata Syekh Saleh hafizahullah, faman ahabba makhluqan mithla ma yuhibbullah, mithlu ma yuhibbullah fahuwa musyrik. Maka siapa yang mencintai makhluk seperti cintanya kepada Allah, maka dia itu musyrik. Wa yajibul farqa bainal hubbi fillahi wal hubbi ma'allah. Harus dipisahkan, kata beliau, antara pengertian cinta di jalan Allah dengan cinta bersama Allah. Cinta di jalan Allah dan cinta bersamaan, cinta kepada makhluk bersamaan dengan cintanya kepada Allah. Itu namanya al-hubbu ma'allah, yaitu cinta yang disertakan antara cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah. Ya, kalau cinta di jalan Allah ialah cinta karena diperintah oleh Allah. Cinta kepada orang-orang yang diperintah kita ini oleh Allah untuk mencintai mereka. Cinta kepada para nabi, karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Cinta kepada orang-orang saleh, karena Allah memerintahkan kita mencintai mereka. Lain dengan cinta kepada Allah, tapi juga bersamaan dengan itu cinta kepada yang lainnya, dan disejajarkan yang selain Allah itu dengan Allah di dalam hal cinta. Fahaula'il ladzina ittakhadhul qubura authanan, maka mereka yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai berhala-berhala,
tajidhum yastahzi'una, engkau dapati mereka itu memperolok-olok bima huwa min tauhidillahi wa ibadatihi, memperolok-olok ketauhidan kepada Allah dan memperolok-olok perbuatan peribadatan kepada Allah. Wa yu'azzimuna mattakhadhuhu min dunillahi syufa'a, dan mereka mengagungkan apa-apa yang mereka jadikan selain Allah itu sebagai syufa'a, pemberi syafaat. Wa yahlifu ahaduhumul yaminal ghamus kadziban, dan salah seorang dari mereka bahkan bersumpah dengan sumpah al-yaminul ghamus, sumpah palsu, kadziban, dengan dusta. Kalau pakai nama Allah sumpahnya. Kalau wallahi, itu berani sumpah dengan dusta, sumpah palsu, karena yang disebutkan Allah. Tetapi wala yajtari'u ayyahlifa bi syaikhihi kadziban, akan tetapi tidak berani dia bersumpah dengan menyebut nama syekhnya dengan dusta. Wan Nabi, gak berani dengan dusta. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani, gak berani dusta kalau sumpahnya dengan nama itu. Tapi kalau dengan nama Allah berani dia sumpah, wallahi wallahi. Begitu. Wa katsirum min tawaifin mutaaddidatin, dan banyak pula kelompok-kelompok tara ahaduhum yara, engkau melihat bahwa salah seorang dari mereka memandang anna atau berpandangan anna istighatsatahu bisyekh, bahwa perbuatan dia istighatsah, minta pertolongan kepada syekh, imma inda qabrihi, minta pertolongannya itu apakah dengan mendatangi kuburnya, minta tolong kepada syekh yang dikubur itu, au ghaira qabrihi, atau yang selain kuburnya. Mereka berpandangan bahwa minta tolong kepada yang gitu-gitu itu anfa lahu, lebih bermanfaat baginya min an yad'u Allah fil masjid inda sihir, daripada inda sahar, kok sihir, inda sahar, daripada kalau dia berdoa kepada Allah di masjid di waktu sepertiga terakhir malam. Dia merasa lebih yakin, lebih mantap dikabulkannya doanya kalau berdoa kepada kubur-kubur wali itu dibanding kalau berdoa di masjid di sepertiga terakhir malam, daripada berdoa kepada Allah di sepertiga terakhir malam di masjid-masjid. Coba. Wa yastahzi'u biman ya'dilu an tariqatihi ila tauhid, mereka akan memperolok orang-orang yang ya'dilu an tariqatihi, yang tidak mau mengikuti jalan dia. Orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan dia dan inginnya kepada tauhid, ini diperolok oleh mereka. Wa katsirum minhum yukhribunal masajid, bahkan banyak dari mereka merusak masjid-masjid. Apalagi kalau sudah dituding ini masjid Wahabi, bahkan dibakar. Seperti di Pekanbaru, di luar kota Pekanbaru waktu itu dibakar masjid. Di mana? Kubang, Kampung Kubang. Dengan tuduhan Masjid Ahlus Sunnah dibakar oleh mereka, kuburiyun ini, dengan tuduhan ini ini adalah masjidnya Wahabi. Wa ya'murunal masyahid, dan mereka membangun, meramaikan al-masyahid, tempat-tempat yang dianggap keramat. Fahal hadza illa min istighfafihim billahi wa bi ayatihi wa rasulihi,
Bukankah dengan cara sikap-sikap yang seperti ini menunjukkan bahwa memang mereka itu istighfaf, menganggap enteng kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya? Dan bukankah dengan demikian bahwa mereka itu menunjukkan apa? Ta'dhimuhum lisyirki. Betapa mereka itu mempunyai semangat untuk mengagungkan perbuatan syirik. Wa hadza katsirun wuqu'ihi fil quburiyin al-yaum, dan yang demikian ini banyak terjadi pada kuburin yaitu apa? Orang-orang yang nyembah kuburan, itu kuburin. Kalau satu kuburi, kalau banyak kuburiyin. Kuburi orang yang suka nyembah kuburan, ngalap berkah dari kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Nah, itu kuburi kalau satu. Kalau banyak kuburiyin. Dan ini terjadi pada banyak kuburiyin di hari ini. Wal istihza'u ala nau'ain, memperolok itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, al-istihza'us sharih, memperolok dengan terang-terangan. Kalladzi nuzilatil ayatu fihi, seperti orang-orang yang Allah turunkan ayat tentang mereka. Wa huwa qauluhum, yaitu ketika mereka menyatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i, kami tidak melihat seperti ahli baca kita seperti mereka ini, katanya munafikin ketika melihat Nabi. Haula'i arghabu butunan, melihat Nabi, katanya orang-orang munafikin, ya, Nabi bersama para sahabatnya lewat, kami tidak melihat keadaan seperti para pembaca-pembaca kita ini, katanya. Mereka ini, ya, sambil menunjuk rombongan Nabi dan para sahabatnya, arghabu butunan, orang-orang yang perutnya buncit-buncit, katanya. Wala akdzabu al-sunan, dan tidak kami dapati orang yang lebih dusta omongannya, lisannya, katanya. Wala ajbanu indal liqa, dan kami tidak mendapati orang yang lebih penakut ketika terjadi pertempuran. Kami tidak mendapati lebih dari mereka ini. Au nahwi dzalika min aqwalil mustahzin, atau yang semisal itu dari omongan-omongan orang-orang yang memperolok-olok. Ini orang-orang munafikin di zaman Nabi, sehingga turunlah pada mereka ayat tersebut yang kita telah baca, yaitu surat At-Taubah ayat 65-66 tersebut. Langsung memberitahukan kafirnya mereka ini. Kaqauli ba'dihim, juga seperti omongan istihza, memperolok dengan terang-terangan itu seperti omongan sebagian mereka. Bilang apa? Dinukum hadza dinun khamis. Agama kalian ini adalah agama kelima. Wa qaulul akhar, ada pula yang mengatakan dinukum akhraq. Agama kalian ini katanya lebih terkebelakang. Wa qaulul akhar, juga omongan yang lainnya, idza ra'al amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, kalau melihat orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, ja'akum ahluddin, datang kepada kalian ahluddin, orang-orang agama, kelompok agama, memperolok orang-orang hayat amar ma'ruf